Baik, terima kasih Pendeta. Kita lanjut ke pertanyaan berikut. Selanjutnya Pak Pendeta dari Alis ET. Selamat malam Pendeta Sabuin dan staf HCI. Saya ingin bertanya sesuai Markus 10 ayat 11 dan 12. Apabila ada seorang hamba Tuhan yang bercerai dengan istrinya, apakah boleh dia menikah lagi dengan wanita yang lain? Kita bacakan Pendeta, Markus 10 ayat 11 dan 12. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya. Dan jika istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Demikian Pak Pendeta. Terima kasih. Kita baca juga di dalam Matius 5 ayat yang ke-32 yang berkata, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Jadi di sini ada aturan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Perceraian itu adalah sesuatu yang sangat tidak dianjurkan. Tuhan Allah membenci perceraian. Tetapi dalam kehidupan manusia, ada situasi-situasi tertentu di mana akhirnya perceraian itu terjadi. Kalaupun itu terjadi, maka Alkitab katakan, hanya boleh kalau itu karena zina atau segala sesuatu yang terkait dengan zina. Jadi kalau ada seorang pasangan yang berzina, maka suaminya atau istrinya boleh menceraikan. Perhatikan, bukan harus menceraikan. Nafas dari ayat ini bukanlah suatu perintah untuk menceraikan. Nafas dari ayat ini adalah boleh menceraikan. Artinya, perceraian tidak dianjurkan. Tuhan mau supaya seperti ayat yang mengatakan di dalam Matius pasal yang ke-19, saya akan baca Matius pasal yang ke-19, mengatakan di dalam ayat yang ke-6, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi Allah menentang perceraian. Akan tetapi oleh karena masalah-masalah yang tak terduga, yaitu dalam hal ini khususnya perzinahan itu terjadi, maka perceraian itu boleh. Akan tetapi, bila mana seseorang yang berzina dari antara pasangan itu, setelah bercerai, ia menikah lagi, menurut ayat tadi, maka ia terus berbuat zina. Karena ia menikah lagi padahal dia yang berzina akhirnya bercerai. Dan ini menciptakan keadaan-keadaan yang sering sangat kompleks untuk dicari titik temu atau jalan keluarnya. Oleh sebab itu, sedapat mungkin atas pertolongan Tuhan, kecuali kalau memang seseorang itu ditinggalkan oleh pasangannya dan dengan terus terang ia tinggal dengan orang lain, yang meninggalkan pasangannya itu dia pergi dengan orang lain dan dia tinggal sama-sama atau apapun yang mereka lakukan, dan tidak ada jalan keluar sama sekali, maka orang itu menjadi sendiri. Bukan dia yang berzina, tetapi dia yang ditinggalkan.
yang meninggalkan atau yang bercerai tetapi ia yang berzina, maka kalau ia menikah lagi, itu yang dikatakan dalam Matius 5 ayat 32. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, artinya diceraikan karena zina, atau siapa yang kawin dengan seseorang yang bercerai karena dia yang berzina, maka ia berbuat zina. Ya. Selebihnya daripada itu, tentu ada petunjuk-petunjuk lain yang bisa dipelajari secara pribadi bersama-sama dengan pendeta setempat berdasarkan penuntun-penuntun yang disepakati di dalam jemaat yang dilandaskan atas firman Tuhan. Terima kasih.